Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Maulay, bisa dipanggil Fikran, dengan nomor 51419040 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis dan model-model PTK. Menurut Chain 1990 ada 4 jenis PTK, yaitu yang pertama PTK diagnostik, kedua PTK partisipan, ketiga PTK empiris, dan yang keempat PTK eksperimental. Untuk lebih jelas, berikut dijelaskan secara singkat mengenai keempat jenis PTK tersebut. Untuk yang pertama itu PTK diagnostik. Maksudnya PTK diagnostik ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Nah, dalam hal penelitian mendiagnosa ini memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contoh ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. Yang kedua, PTK partisipan. Suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data serta dengan melaporkan hasil penelitiannya. PTK partisipasi dapat juga dilakukan di sekolah, seperti halnya contoh pada butir di atas. Hanya saja di sini peneliti dituntut untuk keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Ketiga, PTK empiris. Yang dimaksud dari PTK empiris adalah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitiannya terkaitan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Dan yang terakhir itu PTK eksperimental, yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkan PTK ini, peneliti dapat menentukan cara yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajar. Baik, kita lanjut pada materi model-model PTK. Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan dalam dunia pendidikan, diantaranya model Kurt-Lewin, yang kedua model Chemis dan MS
Taggart, yang ketiga model John Elliot, dan yang keempat itu model Booth. Baik, saya akan menjelaskan itu 4 model tersebut. Yang pertama itu model Kurt Lewin. Di depan sudah disebutnya bahwa PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. Konsep inti PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah bahwa dalam suatu siklus terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kedua, aksi atau tindakan atau acting. Yang ketiga, observasi atau observing. Dan yang keempat itu refleksi atau reflecting. Menurut Lewin 1990. Sementara itu, 4 langkah dalam satu siklus dikembangkan oleh Kurt Lewin tersebut oleh Emmett Traeger di elaborasi lagi menjadi yang pertama perencanaan atau planning, kedua pelaksanaan, tiga penilaian, maksud pada model yang kedua model John Elliot. Apabila dibandingkan dua model tersebut yang sudah diutarakan di atas, yaitu model Kurt Lewin dan Taggart, ketika model John Elliot ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian oleh karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 atau 5 aksi atau tindakan. Sementara itu, setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Maksud disusunnya secara terinci dalam PTK model John Elliot ini supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi di antara taraf yang pelaksanaannya atau aksi proses belajar mengajarnya. Selanjutnya dijelaskan pula oleh bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah. Oleh karena itu, pelajaran terdiri dari beberapa sub pokok bahasa atau materi pelajaran. Nah, dalam kenyataan praktik di lapangan, setiap pokok pembahasan itu diselesaikan dalam beberapa rupa itu yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeda secara skematis dengan kedua model sebelumnya, yaitu seperti dikemukakan sebagai berikut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya pikiran Dole, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.